Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'il faqad faza. Hadirin tieunakumullah, alhamdulillah nya kesempatan ayeuna urang masih tiasa ngampalangariung dina raraga ngalaksanakeun ibadah ka Allah nyaeta pangosan rutin PC Lembang anu diayakeun setiap Ahad pada asar. Alhamdulillah sakumaha biasa panginten Ahad ka-5 anu mana jadwal rutin 3 sasi sakali. Alhamdulillah Ustaz tos aya di lingkungan urang. Tuk kituna sim kuring aturkeun nuhun ka mantenna Ustaz tiasa ngahadiran oge ka ikhwati iman sadayana. Muntos-pantos tiasa ngahadir karena ya undangan Allah. Mudah-mudahan langkah nanti bumina sewang-sewangan tangtos diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin utimukumullah, sambil ngantosan panginten sim kuring sababara minggon kapangkan ngadugikeun nyaeta perkawis menenangkan hati gitu nya. Mengistirahatkan hati. Mengistirahatkan hati itu ada yang 4 ya. Nya di antawisna urang nyata ayeuna ngiringan atau menghadiri kana pangaosan. Tahu kituna eta termasuk menenangkan hati gitu. Atanapi mengistirahatkan hati urang aya 4. Dan terusnya kayak hiji eta ngiring atanapi menghadiri pangaosan atanapi majelis taklim. Anu salajengan nu kadua nyata supaya orang biasa mengistirahatkan hati nyata anu kadua ku cara orang seueur ngaos Al-Quran tanapi maca Al-Quran gitu. Tah hadirin timukumullah eta gambaran pikeun urang sadayana. Mudah-mudahan kudua informasi atau napi kudua namanya dugikeun urang tiasa ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh kituna urang ngamangpaatkeun waktos alasan Ustaz tos saya di tengah-tengah urang kita mangga ka Ustaz disayogikeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man faraqal jamaah shibron famata mitatan jahiliyatan al hadits. Sembah sujud pengabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh utamina sepuh guru oge pimpinan urang Pak Haji Abdurrahman anu alhamdulillah katawis
mantena aya dina kondisi majang terasehat tiasa nungkulan urang sadaya dina gunem catur gempangan pertemuan anu langka ahad kalima. Tehilap oge ka ketua oge jajaran taskil pimpinan cabang Persis dan Otonom Lembang serta Bapak Ibu dan para mujahid ilmu anu salawasna gaduh rasa tanggung jawab pikeun nanjeurkeun bebeneran numutkeun ajaran Quran Sunnah terkhusus ngalangkungan wadah jamiyah. Satacan simkuring ngadadar ngaguar simkuring nedawidi jalaran kajian urang ditungkulan ku ikhwan urang di berbagai provinsi oge negara anu cantangtos ngartos bahasa Sunda, maka bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah terkhusus bagi kami yang tengah mendapat amanah dari orang tua dan guru serta pimpinan kita di Dewan Hizbah bisa dipertemukan selain di masjid ini. Sejak tadi siang kami pun dipertemukan untuk mengemban tugas dalam upaya takriman memuliakan guru dan orang tua para ulama kita Dewan Hizbah melalui sidang Dewan Hizbah yang insya Allah qadarullah ku Allah Bapak Ibu di Lembang nuju dipercanten deui untuk penyelenggaraan sidang Dewan Hizbah penyerta muktamar yang terakhir periode kepemimpinan guru dan orang tua kita Ustadz Aceng sebagai ketua umum dan Akeh atau Ustadz Romli sebagai ketua Dewan Hizbah dan Ustadz Jayanandang sebagai sekretaris Dewan Hizbah. Tentu selain ikhtiar kerja keras, doa di Pak Haji Abdurrahman Sakulawargi, para pimpinan Bapak Ibu, agar amanah yang tengah kami emban untuk terlaksananya sidang Dewan Hizbah terakhir periode kepemimpinan ini diberi kemudahan, kelancaran, dan tak lupa saya menghaturkan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas nama pimpinan Dewan Hizbah. Mudah-mudahan sidang ini dapat berjalan lancar. Kurang lebih ada 11 masalah yang akan disidangkan dapat menghasilkan putusan hukum yang bermanfaat untuk kehidupan keumatan dan kebangsaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua telah mendapatkan satu pendidikan bahwa di dalam ajaran Islam berkhidmat secara pribadi dengan ajaran merujuk kepada penjelasan Quran Sunnah tampaknya belum cukup. Jadi ada bahasa di masyarakat kita, kenwe nu penting mah Islam, tidak berjamaah ge tenanawan gitu. Yang penting Quran Sunnah, tidak harus membangun kekuatan umat. Itu masih ada pemahaman itu, dan itu dianggap pandangan yang nyunah.
Padahal merujuk kepada petunjuk Quran dan Sunnah, ternyata di dalam berislam, hidup sendirian berislam ternyata belumlah cukup menjadi jaminan keselamatan. Sebab selain harus mengislamkan diri, ternyata kita harus memperkuat keislaman kita dalam kehidupan berislam. Di antara firman Allah yang sangat populer, yang saya yakin Bapak Ibu di Lembang mah da kuat apalan tos kata rambul ayatna, dengan ungkapan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanum marsus. Allah mencintai orang beriman yang berjihad itu dengan merapatkan saf barisan. Maka kerapihan saf perjuangan mereka bagaikan bangunan yang marsus. Apa yang dimaksud dengan marsus? Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir, mengartikan ka'annahum bunyanum marsus itu, analoginya bukan sekedar tumpukan bata batu, tetapi ilsokun. Jadi ilsokun itu antara komponen bangunan, antara material batu bata itu ilsok melekat. Seakan-akan antara bata dan batu ada perekat, misalkan semen. Jadi kita berislam sekedar numpukan tadi siga bata batu belum ilsok, itu belum mengamalkan ayat itu. Inilah kenapa dalam berjuang dibutuhkan nizam, sampai harus ada Ki Akide di Persis. Nah, Ki Akide wujud nama urusan dunia, tapi prinsip membuat nizamnya itu panduan syariat. Maka jeung kudu aya muktamar sagala, maka jeung aya musab bid'ah eta teh. Bu, bid'ah di zaman Nabi aya musab? Halo? Aya muswil? Berarti bid'ah hungkul gitu. Sanes bid'ah di bid'ah gitu. Nah, jadi formatnya Islam tidak menetapkan, tapi prinsip syuroknya dan nizamnya harus ada. Dan ini yang Nabi ingatkan. Ingat bahwa serigala tidak akan menerkam domba yang berkumpul. Ajag mah bakal ngerekep domba nu nyorangan. Walaupun dombanya domba unggul dan domba Garut, tapi dia sendirian, maka berpotensi itu diterkam serigala. Dan dalam kehidupan kita terasa benarnya sabda Nabi ini. Saat arus kehidupan semakin tak karu-karuan dengan banyaknya aliran penyimpangan beragama yang disebut dolmudil, maka siapa sasaran gerakan dolmudil yang analogi Nabi tamsilnya ajag, itu orang Islam nu nyorangan da aliran sesat mah moal wanian kanu umat Islam yang berkumpul. Nah, ini penting untuk selalu diingatkan, karena ini menyangkut ideologi kenapa Jamiah Persis berdiri. Kami diajarkan Bapak Ibu, Jamiah Persatuan Islam didirikan dalam rangka mengamalkan ini. Karena Jamiah Persis
didirikan tidaklah semata-mata kepentingan pribadi para pendiri. Makanya walaupun para pendiri Persis sudah wafat, Persisnya terus harus berdiri. Karena Persis didirikan atas tuntutan syar'i, bukan kepentingan pribadi para pendiri. Maka para pendiri boleh wafat. Para tokoh Persisnya pasti wafat, tapi Persisnya tak boleh ikut wafat. Karena Persis didirikan bukan untuk 1, 10, 100 tahun, tapi harus tegak sampai hari kiamat. Apa? Karena tuntutan syar'i, yaitu di dalam berislam harus ada nizam, yaitu yang kita sebut dengan jamaiyah berwawasan al-jamaah. Maka mari kita lihat adanya ancaman tegas dari Nabi bagi seorang muslim yang ternyata masih memiliki sifat hidup jahiliyah, yaitu ketika berislam tidak punya pemimpin, tidak bergabung dengan al-jamaah. Maka kehidupan muslim yang demikian itu bagaikan orang jahiliyah. Saya ambil beberapa contoh Bapak Ibu ya. Tidak semua redaksi hadis saya hadirkan. Yang kami dapatkan dari para guru di Persatuan Islam, bahkan kami dapatkan sejak belajar di bangku madrasah diniyah. Hal-hal yang demikian sering diingatkan ketika kita beranjak dewasa. Pertanyaannya satu, Jang, rek naon gaul di Persis gitu. Nah, yang bau ustad, mending bau ustad daripada bau preman. Itu teh selalu supaya apa? Bilih hilap urang teh gitu, rek naon ngalengkah teh. Nah, sakadar resep naon, resep bring ka ditu, bring ka dieu, atawa tadi lantaran simpati. Tah ieu teh penting naon sampai dugi ka aya beat di jamiah, sampai ka urusan ibu teu iuran dosa, bapak teu iuran maot moal asup surga. Tong dianggap enteng. Saya ambil contoh Pak. Kita semua diajarkan bahwa mujahid fisabilillah masuk surga bighairi hisab. Ternyata Nabi mengingatkan ada seorang mujahid masuk surga cepat. Ternyata can asup kabeh awakna lantaran sukuna ngait. Ari awak geus di jero, suku di luar. Ditanya kenapa hutang can kabayar. Sorry bro gitu. Tingkat mujahid fisabilillah wae bab hutang teu bisa jo lunas. Matak bapak ibu nu can lunas iuran ka jamiah enggak. Punten teh aya pemutihan. Atuh datos gentos periode cenah pemimpinna jadi lunas, sorry. Margi hakikatna sanes hutang ka jamiah lantaran tos di beat. Tinggal ibu beatna. Raditu billahi robba. Sanes kieu. Raditu persisi jamiahku tidak. Karena Persis adalah gerakan, maka beatna langsung ke Allah. Muhun ari niat nama nomor induk anggota NPA nama ku PC ku PP, tapi hakikatnya itulah sekedar administrasi. Tapi beat nama langsung sareng Allah.
Maka bayaran hubunganna jadi jeung syariat Islam karena terikat dengan beat. Gitu Bu. Ibu keluar ti jamiah hubunganna sareng Islam. Da sudah beat. Sampai ibu bapak lamun teh mah jarang ngantor. Terikatna jadi jeung Islam lantaran tos raditu billahi robba wabil islami dina. Jadi inilah Bapak Ibu kepentingan saya membahas ini. Bisi menempatkan jamiah persiste siga paguyuban biasa. Orang bisa datang keluar datang dan pergi seenak hati. Maka hakikatnya kita bergabung dan keluar itu sedang mengikatkan diri dengan syariat melalui wadah jamiah. Matak sarumanget di Persis mah sepuh kapungkur Pak. Tapi moal eleh sepuh ayeuna oge. Karena apa? Ibadah di jamiah teh Pak. Berarti ibu semakin rajin ngantorna. Ibu beki rajin ngiring kegiatan jamiah, nah tah nilai pahalana teh leubet. Karena Persis bukan paguyuban biasa, tetapi didirikan atas tuntutan syariah. Nah, mari kita cermati salah satu protokol syariah yang harus dicermati agar kita tong kagok dina berjuang. Tong kagok muntang di jamiah, jangan setengah hati, totalitas. Sebab Nabi memberikan satu warning, tadzkiroh. Antara lain dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ro'a min amirihi syai'an yakrohuhu falyasbir." Barang siapa melihat pada diri pemimpinnya ada sesuatu yang ia benci, hendaknya ia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah sibron. Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah walaupun sejengkal, famata mitatun jahiliyatun, maka ketika ia wafat, wafatnya seperti keadaan orang jahiliyah. Nanti kita bahas maksud hadis ini. Kemudian dalam redaksi lain yang tadi dari Ibnu Abbas, sekarang dari Abu Hurairah, juga saya ambil mewakili dari sekian banyak oleh riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah." Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari al-jamaah, famata lantas ia wafat, mata mitatan jahiliyatan, maka yang bersangkutan mati seperti matinya orang jahiliyah. Waman qatala tahta royatin aimiyatin, barang siapa mati di bawah panji fanatisme, ta'asub, imiyah cinta buta, yagdobu li asobatin, marah dan benci bukan karena ilahi tetapi rasis, karena kesukuan, pertemanan, sohib, au yad'u ilal isobah, atau
dia mati karena ingin menolong kesukuannya. Menyeru, mendakwa wayan suru asobatan, atau ingin membela kebangsaan semata-mata. Pakitlatun jahiliyatun, pakutila lalu terbunuh di medan perang. Tapi ngabela nateh bukan li'i'la'i kalimatillah, tapi membela semata-mata kesukuannya. Maka yang demikian matinya seperti mati orang jahiliyah. Kemudian Nabi melanjutkan, waman kharaja ala ummati yadribu barroha wa pajiroha, dan barang siapa keluar dari umatku ngalungkeun kartu anggota pundung ti Islam, tidak mau lagi bergabung dalam komunitas al-jamaah, kemudian bahkan bukan sekedar keluar, tetapi bertindak malah mencederai orang-orang Islam. Kemudian ia tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya. Beatna aya keneh teu bisa dilepas. Kalakah keluar beat terikat, kalakah ngagogoreng. Maka yang demikian falaisa minni, aku bukanlah golongan, dia bukan golongan aku. Walastu minhu, dan aku pun bukan golongan darinya. Inilah sekali lagi Bapak Ibu kepentingan saya menghadirkan dalil-dalil demikian untuk menggambarkan bahwa berislam cukup sendirian tidak cukup, karena ternyata ada tugas yang harus diemban selain pribadi, tetapi kita harus iltizam, harus berkomitmen, punya tanggung jawab terhadap beat imamah dan imaroh di dalam lingkup al-jamaah. Mari kita lihat tambahan ilmu dari para ulama, khususnya para pensyarah kitab hadis. Baik Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari yang sudah populer, dan saya yakin kitab ini sudah terlalu akrab bagi orang Lembang karena cuma 16 jilid. Satu jilidnya 500 halaman, apalah artinya 16 jilid 500 halaman ke orang Lembang ditambul. Kemudian contoh lain juga sebagai pembanding yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan tak lupa kitab Abad Kiwari yang menjadi Syarah Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj karya Syekh Al-Ityubi, itu sebanyak 45 jilid. Siap Bu? Mau naros ke Bapak, ke Ibu. Bu siap Bu? Araya gitu ya, tenang hendak jempling. Siap Bu? Siap naon? Ngahatamkeun 45 jilid. Nah, saya ambil ya perwakilan. Pertama, apa yang dimaksud dengan khoroja minato'ah dan farokol jamaah? Misalkan di dalam kitab Umdatul Qori dan Syarah Sahih Bukhari lain, khoroja minato'ah artinya yaitu keluar dari ketaatan ulil amri kalian.
Siapa ulil amri kita di lingkup kecamatan, ketua PC? Gitu Pak. Dalam lingkup jamiah secara keseluruhan itu ada pada ketua umum. Imamah imarohnya adalah institusi lembaga. Nah ini contoh Pak. Jadi khoroja minat ta'ah yaitu tidak mentaati ulil amri. Ketika kepemimpinan di masyarakat ulil amrinya minkum, maka kita pun terikat dengan ketaatan selama kebijakannya, aturannya, instruksinya bukan dalam hal maksiat. Kemudian waman farokol jamaah, apa arti jamaah di sini? Jamaatal muslimin al mujtami'ina ala imamin wahidin, yaitu jamaah kaum muslimin yang telah bersepakat atas satu kepemimpinan yang sama. Lamun urang tos mupakot atas satu kepemimpinan umat Islam, maka lalu kita menyempal dari kesepakatan itu. Itulah yang dimaksud dengan waman farokol jamaah. Umat tersepakat si A tiba-tiba menyempal sendirian. Nah maka dirinya itu telah keluar dari kesepakatan yang dibuat oleh jamaah. Kemudian bisa juga dimaknai yaitu menyimpang dari kesepakatan muslimin terhadap satu urusan. Nu tadi mah keluar tina kelompok kaum muslimin. Nu kadua mah menyempal dari ijma keputusan bersama. Konsensus kaum muslimin sepakat jamaah. Maka setelah ketuk palu terus ngahaja membangkang, ngahaja nyeun aturan nu beda. Maka itu termasuk dalam ancaman waparokol jamaah. Dan di sini kata ulama terdapat dalil tahrimu mukhalafatil ijma, yaitu terdapat larangan membedai ijma. Dalam hal ini ijma sahabat dalilun ala wujudi dalilin. Jadi lamun orang beda teh bade naon jeung naon dalilna gitu. Ini diantara contoh penjelasan dari para pensarah hadis. Kemudian yang tak kalah penting pula, para ulama menegaskan tentang makna mata mitatan jahiliyatan. Urang sakedik masantren Bapak Ibu. Pertama ada dibaca dengan cara fathah. Jahiliyatan dibaca mansub. Jika dibaca mansub berarti kata-kata jahiliyatan itu sebagai sifat untuk mitah. Maka berbaris fathah jahiliyatan menunjukkan makna bahwa yang bersangkutan matinya dalam keadaan seperti matinya kaum jahiliyah. Dalam hal apa Ustadz? Minad dolal, yaitu wafat dalam keadaan sesat, wal furqah, dan wafat dalam keadaan terpecah. Maka yang demikian menunjukkan karena orang jahiliyah kacau sistem imamah imarohna, teu boga pamimpin,
pamingpina sewang-sewangan, sasukuna, maka tidak mengakui satu kepemimpinan, maka mati jahiliyah itu siga kitu, yaitu wafat tidak dalam posisi beat terhadap seorang pemimpin yang sikoh di kalangan kaum muslimin. Tetapi dapat dimaknai pula Bapak Ibu, yaitu berbaris kasroh. Kalau yang pertama mata mitatan jahiliyatan, kalau yang kedua bisa pula dibaca mata mitata jahiliyatin gitu. Jadi yang pertama mitatan jahiliyatan, jahiliyahna jadi sifat. Yang kedua mata mitata jahiliyatin, berbaris majrur JR. Maka jika dibacanya berbaris kasroh, hadis ini mengandung makna annahu mata ala hayati mautil jahiliyah. Dia wafat dalam keadaan wafatnya orang jahiliyah, yaitu kanu la yuti'una amiron. Mereka dulu tidak mentaati pemimpin. Juga mereka enggan bergabung kepada jamaah yang sama. Bal kanu pirokon, bahkan mereka bangga bercerai-berai. Bahkan mereka bangga bergontok-gontok tanpa satu kesatuan imamah dan imaroh. Kemudian lebih jauh Imam At-Tibi atau At-Tayyibi menjelaskan juga kepada kita mitatan jahiliyatan ditulis berkasroh mim, artinya al-halah allati yakunu alaihal insan indal maut awil qatli, yaitu keadaan yang terjadi ketika seseorang meninggal atau dibunuh. Bu, cita-cita lebet persis naon coba? Nu paling gampil. Nalika pupus hayang aya nu ngurus sesuai Quran Sunnah. Bu, sokabita begitu pupus diurus ku jalmi soleh anu nyokok kana Quran Sunnah. Tak ari urang pupusna bade di mana siga kitu henteu. Halo. Cantang tuh kan, tapi lamun urang berintisab ka al jamaah mah di mana wae oge insya Allah bakal diurus ku ikhwan anu sesuai Quran Sunnah. Tapi yang tidak bergabung dengan al jamaah, adakah jaminan nu ngurus nate sesuai sunnah Rasul? Belum tentu, Bu. Makanya Bapak Ibu, saya dengan Ustadz Jaya sambil berkelakar, lamun Bapak Ibu masih keneh bobogohan jeung jamiah can bergabung jadi anggota, mun maot mau diurus. Sorry we. Gitu. Naon Bu, neangan boeh sorangan. Mandian sorangan, mayit ngamandian maneh. Itu pas sederhana, tapi cukup pantas kenikmatan di jamiah lamun kemaot diurus nate ku ajaran Quran Sunnah. Tah kenikmatan jadi persis teh kitu, Pak. Nah matak lamun Bapak Ibu bade maot sok maot sing tenang. Entong mikiran nu hirup, Bapak marek maot mikiran ke boehna ti mana. Ibu mikiran paling heureun kuburan. Maut mah maut. Nah itu kenikmatan karena setiap orang yang bergabung di jamaah punya rasa tanggung jawab ikhwatu iman. Padahal terkenal, tapi diikat oleh beat yang sama, aya garansi nu ngurus. Tapa
cita-cita jamiah teh kitu nu gampilna. Sebab urang teu apal kemaot di mana jeung saha nu ngurus. Begitu pas sumping ibu teh ka Pak Haji Aceng, Ustad puntenna panguruskeun pun bapak. Ceuk Haji Aceng teh urus we sorangan. Nah, kapan alim bergabung dengan al-jamaah dan enggan berjamiah, napas maut bet jadi inget ka Persis gitu. Halo. Siga bab urusan waris nupang diinget ka hiji ustad. Sama siga ngurus jenazah ustad. Tah Pak, itu contoh. Jadi fungsina jamiah teh karaos yang mudah terukur. Naon Pak? Regreg reus. Ibu rek mau teh tenang kieu mah da diurus ku pengurusan jenazah, Quran, sunnah. Nah, jadi ini hal yang dimaksud dengan mitatan jahiliyatan. Bapak Ibu, kenapa ini ditegaskan? Sebab hadis ini sudah dibaca. Hadisna benar, keyakinan terhadap hadisna paslu. You know Bu, paslu. Apa di antarana Islam beat? Jadi Islam beat mah Bu, maca nate bukan mitatan jahiliyatan tapi mayitatan. Maka barang siapa yang tidak berbeat kepada imam, maka moderna modar si jahiliyah. Baca nate mayitatan, bukan mitatan. Padahal mitatan cara mati, lamun mayitatan bangke. Keur mah eukeur cara macana mayitatan, oge imam yang dimaksud teh kudu imam di manehna. Anu dugi ka ayeuna teh imam nate majhul lantaran di beat nate ku naib. Sok taros ibu nu bergabung ka Islam beat dengan varian alirannya, bade jamaah muslimin, bade Islam jamaah, bade gerakan kerasulan, sok taros gerak. Pernah teu panggih jeung imam besarna nalika beat. Maka saya sambil berkelakar pada saat diajak bergabung dengan aliran beat. Saya katakan, siapa yang akan membeat saya? Naib imam. Naib kasabaraha hiji. Cek simkuring, saya akan masuk kepada kelompok Anda. Kalau yang membeatnya langsung imam nomor hijina. Tah dugi ka ayeuna teh teu arapale. Saha imam nate bawa eueuh irungan. Jadi teu apa tah di Persis mah teu tiasa Pak. Tingali niat Bapak Ibu di ketua umum. Rekomendasina ti PC. Jadi moal underbow susulumputan bawah tanah. Jelas, terbuka, transparan. Ini diantara penyelewengan. Hadisna sahih, pikiranna nu dhaif. Pemahamannya yang menyimpang. Mitatan dibaca mayitatan. Maka jelas substansi maksudnya jadi lain yang dikehendaki oleh Nabi. Hadisnya masih panjang, sarahnya juga masih panjang. Kenapa dinyatakan seperti matinya orang jahiliyah? Li'annahum kanu la yarji'una ila ta'ati amirin. Karena mereka tidak kembali kepada taat kepemimpinan. Wala yattabi'una huda imamin. Tidak mengikuti petunjuk imam. Balkanu mustankifina anha. Mustadbidina fil umur. La yajtami'una fi syai'in. Wala yattafiquna ala ra'yin. Sebab mereka tidak mengikuti petunjuk imam, bahkan mereka enggan untuk taat dan mengikuti imam.
Mereka tidak bersepakat dalam suatu urusan dan tidak ada ittifaq, seia sekata di dalam menegakkan kebenaran. Akhirnya saya tutup kajian ini dengan beberapa catatan faidah hadis. Antara lain, yang dimaksud melepaskan tangan dari ketaatan adalah tidak mau taat pada pemimpin, padahal ketaatan tersebut bukan dalam perkara maksiat. Akhirnya, walaupun telah dilaksanakan muscab, musda, muswil, anger we embu, sebab sejak awal telah menolak. Dua, Nabi menyebut dalam hadis lain, barang siapa yang wafat kemudian dia memisah al-jamaah tanpa argumen, tanpa alasan, maka selama tidak ada udzur, hakikatnya ia telah melepaskan baiat janji setia. Maka dia melepas apa yang telah dia raih. Ia melepas terhadap apa yang telah ia tanam, yaitu keterikatan janji setia kepada Allah dan Rasul melalui imam. Inilah yang menjadikan baiat ternyata menjadi kunci daya perekat seseorang berkenaan dengan gerakan jam'iyah berwawasan al-jamaah. Kemudian penting juga para ulama mengingatkan yang dimaksud dengan mati jahiliyah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian wajib mentaati jamaah dan pemimpin yang sah, serta wajib berbaiat pada mereka. Jamaah yang dimaksud Bapak Ibu bukanlah semata-mata kelompok, bukanlah semata-mata golongan, bukanlah semata-mata kumpulan orang tertentu. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang punya kuasa dan punya wilayah teritorial. Dari mulai kepemimpinan sipil, lingkup tadi lurah, sampai kepada tingkat yang kita sebut dengan taat beatnya militer. Dari hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran sekaligus tadkiroh pengingat. Siapa yang enggan taat pada pemimpin dengan cara membatalkan janji setia untuk taat, maka yang bersangkutan berarti telah terjerumus dalam dosa besar dan telah serupa dengan kelakuan orang-orang jahiliyah. Maka hendaknya setiap umat memiliki pemimpin. Tak bisa sendirian. Berislam harus berimamah imaroh. Maka ini yang menjadi penekanan. Hadis ini mengingatkan kita agar setiap muslim, setiap umat memiliki pemimpin yang akan mengatur urusan agama mereka
Dari sini dapat dipahami kenapa Muhajirin Ansor punya ketua umum. Bisi pajarkan organisasi can aya, tos aya di zaman Nabi oge, tapi model dan bentuknya belum tentu sama dengan model organisasi abad modern. Tapi prinsip imamah imaroh, hubungan atas bawah, hubungan makmum dan imamah sudah ada. Di antaranya Ansor dan Muhajirin. Ku Nabi teh geus merger henteu. Atau saya diakuisisi, gabung, mencair, tidak. Sebab dalam kerangka menjaga apa? Islam agamaku, Persis gerakanku. Jadi dalam rangka menjaga gerakan nanjirna Islam di Mekah dan di Madinah. Nah kemudian mati jahiliyah bukan berarti mati kafir, tetapi mati dalam keadaan tidak taat pada pemimpin. Sehingga orang-orang yang enggan taat pada pemimpin atau kekuasaan yang mengatur urusan kemaslahatan mereka, maka seperti yang kedua termasuk dosa besar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana ini kita semakin bersemangat di dalam mengelola hidup jam'iyah. Karena jam'iyah Persis bukan sekedar alat, tetapi media meninggikan derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui kiprah dan pikroh amal soleh di jam'iyah. Tara loba ibu mah ka jam'iyah teh Bu, naon Bu? Eta we ngan sakadar tiap aya kenceleng saperak 2 perak. Tapi 50 tahun. Begitu dipurak, naon Bu? Jadi naon Bu? Bu, damal ditingali ke urang teh badagna, tapi keikhlasan urang sakieu mampuhna terus we. Nepi ka nikmat generasi baru Persis gaduh kantor, gaduh masjid, kade lain menang ayeuna. Menang kolot melakna urang kabagian panen. Jadi budak ngora, kaum milenial khususnya di jam'iyah Persis, ulah menepuk dada asa menang urang. Eta teh hasil pepelakan kolot beberapa puluh tahun yang lalu. Dinikmati ku urang, tingali kuat ka megah siga kieu. Sok asalna Masjid Lembang siga kumaha budak ngora. Halo generasi milenial super jomblo. Aya. Oh nikmat nganggo lampu, ngaos ge nganggo infokus. Di karpetan, sakapeung di kipasan. Lamun lapar diledot tadiku hui. Kan gitu Pak. Tapi sesepuh urang nu gaduh investasi, namina pasif income, urang mah engke 20-30 tahun kahareup. Eta ge lamun teu gagal panen. Nah, Papa sekali lagi, kalau tidak dibangun demikian, di umat Islam ada penyakit sifat jahiliyah. Naon Bu? Individual, masing-masing. Egoisme cek barudak orang Lembang mah. Nah mati seperti mati jahiliyah teh egois gitu. Asa bisa kumaneh. Nah Bapak Ibu ini termasuk dosa besar. Rajin tahajud nama, rajin maca Quran nama sampai ibu mah komo hatam 34 juz. Bakatku hafid ibu mah. Bu, tinggali gerak aina hafid Quran 30 juz, Bulughul Maram 3000 hadis katambu, tapi hirup berislamna nyorangan. Maka belum tentu 30 juz dan Bulughul Maram menyelamatkan. Lamun urang tegaduh pamuntangan. Dalam ideologi Jam'iyah Persatuan Islam tah Bapak Ibu kirang langkung mah kitu gitu.
supaya ini dihidupkan kembali. Ideologi, himmah, semangat. Supaya kita akan selalu nikmat dan selalu mendapatkan harapan besar. Daku sorangan mah taraka hontel surga. Tidak tercapai lamun kosorangan, baru bisa tercapai kalau kerja kolektif. Saling bahu-membahu. Kusorangan mah atuh tadi bu ngan 10 kilo keangkat paling berat. Leuwih we saeutik 15 kilo koper leungeun teh. Leles. Tapi dengan bahu-membahu. Nah disitulah kenikmatan hidup orang yang beriman. Saat kita menempatkan ajaran sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah, walaupun bukan berarti petunjuk yang sesungguhnya demikian, namun semata-mata kedoipan Amin Muhtar yang bisa dihadirkan demikian adanya, mutiara yang sesungguhnya jauh lebih dahsyat dibalik setiap petunjuk Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, akhirnya saya mohon pamit. Masih banyak tugas yang harus ditunaikan, tetapi sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, terutama pertanyaan mendesak, walaupun saya husnudon kepada Bapak Ibu orang Lembang mah tos palalinter, dan kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaannya belum mencapai 1001 pertanyaan. Nah, dareng-rengan pemuda Persis Lembang nu bakal ngajawabna. Demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu ke Bapak atau Ibu bagi yang ingin bertanya. Urang balakan ku Ibu. Bu, ayeuna bade taroskeun. Halo Ibu, araya eta sapoe kieu teh. Oke, sambil Ibu berpikir, kalau dari Bapak? Oh siap. Ngalarisan ku MC. Tadi kan menunjukkan bahwa apabila kita masuk surga, terus dikait kakina ngaralakan ke ngawur iuran atau dari kali hutang. Cara tetapi solusi supaya untuk dikait Ya, Bapak Ibu. Ya, lihat Bapak Ibu. Jadi saya baru paham kenapa orang tua guru sok nitipkeun bisi bapak mau taroskeun ka bendahara cabang, bisi aya hutang kene. Nah, solusina kumaha? Ahli warisna taroskeun. Aya hutang teu paling tos 10 tahun. Cek ahli waris teh nyungkeun dibebaskeun weh. Tergantung nanti kebijakan imamah imaro. Cek naon? Cek bendahara PC teh. Sabaraha hutangna teh, Pak? Hutangna teh tos 10 tahun. Ti zaman Firaun perjaka. Seberapa? 500.000 baheula 500.000 teh dikonversi ku nilai ayeuna mah 5 miliar. Buru-buru bayar mata tong diengke-engke. Jadi solusinya ahli waris. Oke? Ahli waris teu sanggup. Maka harus ada yang siap menggaransi melunasi. Salami can aya nu mayar mah punten bu kieu ngait we aya teh kitu. Itulah kenapa Nabi pada saat diberitahu ada yang wafat, Nabi nanya, boga hutang teh mayit ieu? Semua menjawab, punya. Nabi nanya lagi, siapa yang akan menggaransi hutangnya? Sahabat jarempe, Nabi tidak mensolati, walaupun sahabat mensolati. Ada kasus mayit yang kedua, Nabi bertanya sama. Orang ini punya hutang, punya. Siapa yang akan melunasi? Sahabat ngacung, saya ya Rasulullah, disolatan. Matak Bapak Ibu wajar suatu saat ketua PC tenyolatan mun Bapak Ibu mau tong nyeri hate.
Sebab kanggo pamimpin kedah aya tankilan pelajaran supaya tau nganggap enteng. Siga kanu bunuh diri. Entong nanaon upami ketua PC tenyolatan nu bunuh diri. Sok sanaos sahabat mah nyolatan untuk apa? Pelajaran tadkiroh peringatan bagi yang lain. Mati namah kuma Allah, tapi Allah terido dengan cara kematiannya. Oke, jadi taros matak ayeuna cek ti dieu bilih aya nu hilap teu pira margi hutang mah moal diukur nilai nominal. Ngajukeun dispensasi ke malaikat. Laksana teu pira 50.000 teh aya teu pira hutang mah sami we pira. Nah, Bu, hutang 1 triliun jeung 50.000 sami. Karena nominal mah urusan dunia, urusan akhirat mah statusna. Mata kalau mereka hutang kudu gede sekalian. Mun aya. Nah, jadi itu contoh bahwa persoalan hutang demikian berat terkecuali hutang di jamiah. Gitu Ustaz? Ya. Sayap sebelah kanan. Ibu Ode, oke ada. Silakan Bu. Diulangi Bu. Ya. Ya. Ya betul. Ya. Jadi lihat, al-jamaah yang dimaksud itu sifat. Oleh Nabi dijelaskan sendiri, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah berarti adalah ajaran yang dipegang teguh oleh Nabi dan para sahabat. Berarti al-jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ajaran dan paham yang sama, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Maka persis, masuk persis jadi ibadah. Sebab persis itu bukan sekedar jam'iyah, tapi jam'iyah berwawasan al-jamaah. Berarti berlaku sifat-sifat al-jamaah. Oke? Sekarang pertanyaannya, tidak semua aya PC. Tidak semua ada PJ. Kapan Bu ayeuna mah aya PC tersiar, aya PCI pimpinan cabang internasional. Misalkan ibu di lembur naon, ibu di lembur Bojong Picung. Bojong Picung belum ada PC, maka ibu menjadi PC Persis cabang internasional Bojong Picung. Margi di luar NKRI Bojong Picung mah gitu. Nah, jadi kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin, harus bergabung dengan kumpulan kaum muslimin yang berpegang terhadap ajaran Quran Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada? Maka kata Nabi, jangan engkau bergabung kepada kelompok manapun walaupun banyak selama mereka tidak berpegang Quran Sunnah, walaupun kau sendirian. Karena hakikatnya engkau tidak sendirian, sebab telah berjamaah dengan para sahabat dimanapun kita berada. Jadi tenyorangan Bu, didinya can aya persis. Begitu kita berjamaah, yaitu berpegang teguh terhadap Quran Sunnah, hakikatnya kita berjamaah dengan sahabat. Apalagi
tatanggana aya PC tinggal ngegajleng karena boleh menjadi anggota tersier. Paham Bu? Nah, jadi tidak sendirian, insya Allah aya batur. Itu yang dimaksud. Sebelum ditutup masih ada sedikit lagi. Kalau ya terakhir asli. Kan sekarang ini sudah ada keputusan atau fatwa Dewan Hizbah mengenai vaksin Sinovac Ya. dan Pharma yang halal. Ya. Apakah itu sifatnya mengikat? Jadi kita wajib divaksin atau kita Ya. punya ini sendiri? Ya. Lihat Bapak Ibu, saya tak akan bosan menegaskan karena tampaknya masih ada kesalahpahaman. Yang diputuskan itu hukum produknya, bukan di vaksinnya. Saya ulangi. Yang diputuskan hukum itu adalah produknya. Produknya halal. Apakah mau divaksin atau tidak dikembalikan kepada ikhwatu iman. Sebab tidak semua orang bisa divaksin walaupun dirina hayang divaksin. Bu, saya ambil contoh nih keterangan kemarin di Dewan Hizbah. Ibu membuat iklan di medsos, saya siap divaksin. Ternyata begitu bade divaksin cek tenaga medis ibu mah tekenging tetiasa. Makanya tidak boleh digiti kroto jadi wajib karena kenyataannya tidak sama. Itu saya langsung nanya ke Bio Farma. Apakah vaksin ini berlaku untuk semua segmentasi? Oh tidak Ustaz. Pertama dari usia. Vaksin Sinovac Indonesia nih. Bukan Sinovac yang juga digunakan di Turki karena tiap negara ada standar kesehatan berbeda. Di Indonesia yang termasuk kategori peserta vaksin itu dari usia 18 sampai 59 tahun. Walaupun Bapak semangat hayang divaksin ditaros ke petugas puskesmas bari divaksin Bapak yuswa sabaraha Bapak mah yuswana 17 tahun tijalikeun 7 hiji moal tiasa. Nah itulah kenapa tidak serta-merta hukumna jol wajib dikembalikan, tidak sama. 2 riwayat penyakit. Saya nanya ke Bio Farma. Di Jawa Timur calon peserta vaksin kurang lebih 2.600 sekian. Ternyata yang 115 ditolak. Padahal dia sudah semangat mau divaksin. Kenapa? Karena memiliki satu di antara 12 penyakit yang tak boleh divaksin. Contoh diabetes. Nggak boleh. Paru-paru seperti asma, autoimun, ginjal, darah tinggi, itu termasuk yang tidak boleh. Makanya jangan dipahami begitu ketuk palu jual bebas digejos, tidak. Nanti di lapangan itu tergantung rekomendasi tenaga medis. Itulah kenapa tidak mewajibkan, tidak mengharamkan. Karena yang penting produknya halal. Apakah mau dipakai atau tidak, nanti pihak tenaga medis di lapangan itu akan mengecek. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi, paham Bapak Ibu? Jadi yang dipatwakan produknya, hukum vaksinnya tergantung keadaan kita menurut pertimbangan medis. Contoh lain yang tidak boleh divaksin yaitu penyakit kanker kantong kering, penyakit jomblo tak bisa tah gitu. Oke ya. Jadi punten bilih engke Pak Lurah, Pak RW, kemudian menyuruh warga, menghimbau warga urang vaksin. Dicek we ke dokter nangke petugasna. Margi semua didata dulu, diparioos heula nu ieu layak, nu ieu henteu. Kitu praktekna. Begitu? Siap Bu?
Siap divaksin. Kedah dicontohan heula ku reng-rengan PC gitu kan. Jadi ketua PC dan taskil gitu. Kewe umat mah iraha we gitu. Jadi itu diantara beberapa hal yang perlu disampaikan. Bapak Ibu, akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Saya mohon pamit. Sekali lagi mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan amanah yang tengah kita emban, upaya ikroman memuliakan ulama melalui kesuksesan sidang Dewan Hizbah di PPI 50 Ciputri ada dalam kelancaran dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah matur nuhun ka Ustaz sungguhkeun tausiahna kurang sadayana. Mudah-mudahan naon namanya dugikeun ngajantenkeun ilmu oge tiasa didugikeun ka warga di urang atau napi kangge ilmu pikeun urang nyalira. Hadirin teu kumaha eta panginten pangosan dina sonten Ahad ayeuna, insyaallah ke urang tepang deui Ahad payun nyaeta Ahad ka hiji Ustaz Rahmat Najib. Eta mungkin saya juga sata can bubar menginten ke aya foto bersama sareng Ustaz. Anggutup kurobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qul hadza wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.